Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eti Puspitasari. Ya, kali ini kita akan menggambar bentuk yang seperti ini ya. Jika Anda diberikan gambar yang seperti ini, ya, apa yang terbersit di pikiran Anda? Mana dulu yang akan Anda gambar gitu ya. Nah, gitu ya. Silahkan ya, tapi yang cara termudah adalah menggambar. Kita nanti akan membuat lingkaran radius 13, radius 16 ini dulu ya. Oke, gitu ya. Lalu ini, lalu kita tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, ini mudah sekali ya. Ini juga mudah. Ini tantan radius gitu ya. Nah, lalu ini menggunakan array polar ya. Nah, tapi bedanya yang kemarin ini array polarnya ada itemnya, kita tentukan 5 ya. Lalu sudut tiap lingkaran ini ya Anda lihat dari center ke center ini adalah 30 ya, dari center ke center ini adalah 30 gitu ya. Nah, ini juga sama ini 30, 30, 30. Nah, bagaimana menata array polar yang seperti ini? Kalau kita klik biasa array polar maka dia akan memenuhi 360 derajat gitu kan ya. Biasanya ada 6 lingkaran gitu ya. Nah, ini kita pola tidak penuh satu lingkaran tetapi dia hanya cukup di sini gitu ya dan sebanyak 5. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke AutoCAD gitu ya. Nah, ini Bu Eti sudah menggambar seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut kita gambar di sampingnya. Kita mulai saja. Ya, yang pertama kita adalah menggambar ini ya, radius 13 dan radius 16. Oke, kita klik draw circle center radius, kita klik ya. Nah, jangan lupa seperti biasa kita edit dulu ya. Mungkin yang belum ini ya, baru melihat videonya Bu Eti, kita edit dulu ya, format, unit, seperti biasa ya. Precision-nya kebetulan kita 0, kalau mau di belakang koma berapa ya silakan dipilih gitu ya. Lalu unit to scale-nya kebetulan gambar ini satuannya adalah milimeter. Kalau Anda dalam inci ya silakan diganti inci, senti, senti gitu ya. Oke ya, silakan oke gitu ya. Oke, Bu Eti lanjutkan. Ya, kita ke draw, circle, center radius tadi ya. Radius 13 dan 16. Oke, langsung. 13 kita masukkan di komen ini ya, di komen ini ya, 13. Ya, lalu bisa kita panggil enter 2 kali, boleh ya. Atau kalau Anda bingung draw circle center radius gitu ya. Nah, berapa tadi? 16 ya, radius 16. Nah, seperti itu. Oke ya. Lalu kita buat garis sepanjang berapa nih? 48 mili ya, mohon maaf 48 mili. Tapi ini miring sebesar 25 derajat. Maka ya kita rotate, nanti fungsi rotate. Ya, kita buat garis bantu dulu 48 mili ya, garis bantu. Nah ini nih pas ya di tengah, maka di sini kelihatan ya polarnya panjangnya itu ya. 40 sudut 90 derajat ini ya. Nah ini. Ya, kita buat sepanjang 48. 48. Kita masukkan 48 di komen. Nah, oke ya, sudah kelihatan seperti ini, kita perbesar. Oke, lalu kita pakai fungsi rotate ya, modify rotate. Rotate ya. Kita select object sesuai komennya ya. Kita kerjakan sesuai komen di sini, ini komen. Rotate, select object, enter ya. Specific base point kalau diminta base point-nya di mana? Di sini ya. Nah ya, nah seperti ini. Nah ya. Oke, ya. Nah, dia bergeser sepanjang berapa ke sini? 25. Ya, kita coba aja masukkan 25. Dia posisinya di mana? Ya, 25. Nah, ini betul ya. Posisinya 20. Dari sini ke 25. Ya, lihat aja nanti yang sudutnya itu kelihatan kuadrannya itu ya. Anda paskan ini. Kebetulan ini pas, ini 25. Oke, lanjut kita buat radius dua lingkaran ini ya, R8 dan R11. R8 dan R11. Ini ya, R8 lalu R11. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan tangan ya. Kalau sudah tangan jangan lupa klik kanan ini di grid setting. Kita matikan semuanya object snap, clear all. Kita sisakan tangan saja. Ya. Oke, gitu ya. Kita buat garis bantu ini. Kita buat garis. Nah, dia akan menyentuh tangan seperti ini tangannya ya. Oke.
Oke, klik di sembarang titik, dia akan menyentuh sendiri ke lingkarannya. Tapi kalau Anda tidak membuat pakai tangan, maka bisa jadi dia akan tidak tersambung. Nah, ini ya kalau kita perbesar, tidak akan tersambung dia kalau diperbesar. Maka kalau dibuat 3D, maka garis yang tidak tersambung maka tidak akan bisa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dihubungkan dengan ini, dia akan menghubungkan otomatis yang mana garis dengan lingkaran ya. Kita nggak perlu ngepas-ngepaskan, pakai fungsi tangan ini akan ngepaskan sendiri, gitu ya. Kita line, ya kita hubungkan. Nah, sudah jadi untuk garis untuk gambar ini ya. Nah, nanti kita trim, lalu kita buat ini ya, lingkaran ini yang mudah dulu ya. Ini sepanjang berapa nih? Nih ya, 38 ke sana ya. 38 ke kanan 22 ya. Kita buat garis bantu 38 dari sini. Nah, ini nggak akan mau kalau tadi objek snap-nya nggak dihidupkan karena hanya tangan saja, nggak mau ya. Maka Anda harus menghidupkan lagi. Klik kanan grid setting, object snap, select all, oke. Nah, gitu ya. Maka, nah ini ya garis ujung mid akan muncul lagi, gitu ya. Oke, tadi kita butuh garis bantu ke sini 38, ke atas 22. Ya, sini lurus ya, 0 derajat, ini 0 derajat, 38, gitu ya. Benar atau tidak? Ya 38. Ke atas 22. Nih, pas 90 derajat ya, 22. Nah, di titik ini nanti escape ya. Kita membuat lingkaran ini ya, R6 dan R13. Draw circle R6 ya. Nah, dan kita panggil, kalau mau panggil perintah yang sama ya enter 2 kali ya. Nah, ya. Nah, dan R ini 13. Oke. Ya. Ya. R6 dan R13. Oke. Kalau kita mau benar nggak sih pekerjaan kita, ini aja ya. Dimension betul R13 ya, untuk ngecek aja, cross check. Lalu di sini ada tantan radius ya, R15 ini juga sama, ini R15 nggak ada ininya ya, informasinya ini sama kalau melihat gambarnya, R15. Oke, kita ke tantan radius, circle tantan radius, hubungkan ya, ini ya, ini dengan ini gitu ya, sepanjang berapa? 15. Nah, gitu ya, enter lagi 2 kali untuk yang sama ya. Tantan radius tekan ini. Klik ini, klik ini. Kalau Anda bingung ya circle, tadi ya terus circle tantan radius. Enter. Nah, ya. Ini. Oh, kok kecil sekali ini ke sini. 15, 15. Ya. Nah, ini ya dengan ini. Oh, ya. Oh, sepertinya ini ada kesalahan ya. Bentar ya. Nah, ini. Ini kok tipis sekali ya. Oke. Nah, R. Oke, ini kita delete dulu. Ya, kita back tantan radius, draw circle tantan radius ya. Nah, ini ya, kita hubungkan ini dengan ini ya. Nah, sepanjang 15. Iya, di situ. Oke, lalu draw circle tantan radius lagi ya, specific point. Ini dengan ini gitu ya, 15 juga. Nah, gitu ya. Iya. Oke. Oh, sepertinya ini harus dengan garis ini ya. Oke. Yang ini salah ini ya. Salah menyentuhkannya. Dimension. Oh, maaf. Tantan radius. Nah, ini salah menyentuhkan saja salah ya posisinya. Jadi kalau Anda gambar ya Anda bisa ini ya. Ini dengan ini. Nah, ya 15. Nah, ini ya betul ini. Ya, jaraknya Anda lihat. Jadi kalau salah ya memang harus Anda ulangi ya. Karena ini garis ini menyentuh dengan lingkaran R11, kalau yang ini menyentuh dengan garis ini.
Ya, ini tadi Bu Eti kan menyentuhnya sama-sama di lingkaran ini jadi salah. Nggak apa-apa, kita ralat ya, kita revisi kalau salah. Jadi kita paskan gambarnya, kok nggak pas ya, kok ini cekungnya kekecilan ya, ya kita ralat gitu ya. Jadi sentuhnya tadi lingkaran yang ini, tata radiusnya ini dengan garis ini. Ya, yang lingkaran ini dengan lingkaran ini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat ini nih kayak kaki ini ya. Nah, ya. Oke ya, kita buat yang termudah dulu ya ini yang ada keterangannya. Ya, ini ke sini 22, kita buat lingkaran ini ya. Ke sini 22 turun 32 ya. Kita buat garis bantu line ya. Ke sini 22 ya, turun 32 pas ya, harus pas garisnya. Oke. Ini ya di sini escape. Kita cek lagi. Ke sini 22, betul ya, turun 32. Oke. Lalu kita buat lingkaran R6 dan R10 ini ya. Di sini keterangannya ada di sini. R6 dan R10. Oke, kita buat draw circle radius R6 dan R10. Ya, 6 ya, boleh kalau draw circle lagi 10. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat yang sama ini jelas ini repolar ya, hanya nanti penataannya saja. Untuk yang tugas ini, ya pengerjaan ini ada pengembangan dari sebelumnya ya, hanya repolar yang di 360 derajat. Sekarang kita tata seperti ini. Jadi dia nggak melingkar penuh 360 derajat gitu ya. Oke. Ya, bagaimana caranya? Kita buat modify. Oh, repolar dulu ya. Kita panggil repolar. Nah, ini repolar. Nah, repolar itu untuk ya untuk membuat benda yang nah ini ya, kalau kita ini membuat benda yang di lingkaran 360 derajat itu. Ya, sepanjang lingkaran itu. Ya. Oke, kita klik repolar, select objek yang akan kita ini dan ini. Klik ya. Spesifik center point. Center point-nya di sini. Dari sini center point-nya. Nanti dia akan melingkar begini. Gitu ya. Jangan center point-nya di sini. Kalau di sini ya mulek dia di sini ya. Center point-nya ini. Ya. Nah, ini namanya repolar. 1 2 3 4 5 6. Ya, kan enggak sesuai gambar ya. Karena belum kita edit dulu ya. Nah, 6, tapi yang kita butuhkan kan 5. 1 2 3 4 5. Maka di sini akan muncul ya item, jumlah itemnya. Anda klik items ya. Nah, di sini tulisan 6 otomatis kita rubah menjadi 5. Nah, 5. 1 2 3 4 5. Tapi posisinya kan masih begini ya. Masih di 360 derajat ini lingkaran penuh. Nah, kita mau nata ini ya. Sudutnya sepanjang 5, ini maksudnya begini ya, 5, tapi setiap sudutnya tuh cuma 30 derajat ya. Ke sini 30, 30, 30, 30. Kalau jumlahnya 5 maka dia akan nata. Tes, 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 tes. Nah, gitu ya. Pas 5. Nah, karena cuma minta 5. Kalau penuh berarti kan berapa itu penuh kalau lingkaran? Lebih dari 5 ya. Kebetulan 5 maka dia notok sampai sini aja. Ya, sampai di lingkaran sini 5. Sepanjang 30, 30, 30, 30 gitu. Ya, kita setelah item kita nah ini tadi angle between. Namanya angle between. Sudut antara. Ya, bahasa Indonesianya kan begitu. Sudut antaranya kan 30. Sudut antara 30. Maka kita klik angle between. Ya, kita klik 30. Nah, betul ya, sudah nata sendiri. Tadi kan masih terpencar tuh 5 ya, setelah kita klik item 5. Nah, lalu kita tata ini ya, sudutnya antara berapa 5 itu? Setiap 30. Maka kalau cuma 5 ya 30, 30, 30, sudah notok sampai sini. Karena jumlahnya cuma 5. Dia nata sendiri, gitu ya. Mudah bukan? Ya. Oke, kurang apa lagi? Kurang ini ya, R11 dan R13. Ya, ini tantan radius ya. R11 ini ya. Oke. Ya. Tantan radius. Draw circle tantan radius. Berapa itu? 11. Kita masukkan 11. Nah, ini ya. Lalu lagi tantan radius ya. Ini dengan ini ya. Kalau salah menyentuhkan ya salah ya.
Ini R13 yang diminta kita masukkan. Nah, selesai. Ya, nah gitu ya. Nah, tinggal trim. Ya, oke, modify, trim. Kita trim pelan-pelan ya, hati-hati. Enter, jangan lupa. Nah, ini gitu ya. Ini. Nah, yang nggak bisa maka ya kita manual nanti ya. Oke. Nah, ini hati-hati mengetrimnya. Ini enggak mau. Ini ya. Nah. Oh. Kita panggil lagi, enter 2 kali. Nah, gitu ya. Ini biarin aja ini ya, garis bantu karena dibutuhkan sesuai gambar ya. Oke, kita trim. Ya. Kita perbesar ya trim itu ya. Oke. Supaya terlihat jelas yang akan ditrim. Nah, ya. Oke ya. Ini coba Anda lihat ya. Nah, ini. Nah, ya, kalau kita perbesar kan ketahuan ya. Oke, nanti itu di delete manual. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Oke ya, sepertinya sudah ya. Oke, escape. Lalu kita pilih yang manual. Ini ya. Ini ya, ini. Oke ya. Delete. Selesai ya, sudah selesai pekerjaan kita ya untuk membuat gambar ini. Lalu kita ini ya center mark-nya belum ini ya center mark ya. Nah, ini karena belum menggabung bisa di polyline ya. Ya. Ini ya. Ya, kita buat apa namanya? Ya, kita coba polyline ya. Modify object polyline salah ya. Modify object. Nah, ini polyline ya. Nah, yang akan kita select ini semua ya. Multiple. Nah, ini ya. Oke. Ya, select object, enter 2 kali. Ya. Join. Ya. Enter 2 kali. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ya. Oke ya. Lanjut. Kita beri dimension ya, radius. Gitu ya. Ini enter ya, enter 2 enter aja. Ya, enter. Nah, ini enter. Gitu ya. Center mark tadi belum ya. Coba kita center mark dulu. Dimension center mark ya. Ini ya. Ini enter. Ini enter lagi panggil. Untuk memanggil enter ya. Memanggil lagi enter. Ini. Ya, itu sudah tadi. Oke ya. Ini ya. Betul ya. Sesuai gambar ya. Kita kembali lagi ke dimension. Radius. Tadi ya. Dimension. Ini ya. Ya, enter. Gitu ya. Lalu enter. Enter. Ya. Boleh begini, silakan begini. Enter lagi. Ini ya. R13 enter. Gitu ya. Ini ya.
Ini ya. Di 48 ya. Nah ini ya, bedanya dimension linear dan alignment beda ya. Alignment maka betul. Ya, kalau Anda membuat dimension linear maka salah ya. Karena ini miring. Nah, cuma 44 jadinya. Tapi kalau dimension alignment ya, align itu ya. Nah, maka itu ya. Nah, 48 betul ya. Nah, itu untuk memberi dimensi ya. Nah, silakan dilengkapi ya. Ini dari sini coba ya. 38 line. Nah, ya. Oh, 38 ya, ini kurang ini ya. Nah, ini. Oke ya. Oke ya. Ini bukan linear tapi align. Nah, ini 38 ya, betul. Gitu ya. Nah, oke, silakan Anda lengkapi ukurannya karena ukuran memang harus lengkap ya. Nah, ini ya sudah selesai. Sudah jadi pekerjaan kita ya. Mudah sekali bukan pakai ray polar gitu ya. Pakai ray polar, item dan angle between. Jadinya seperti ini tadi. Ya, tidak hanya ray polar saja tapi ada item sebanyak 5 dan angle between-nya ya, sudut antaranya setiap 30 itu ya ada 5 seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, Bu Eti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.